الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصر الامه وجاهد في سبيل حق الله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله Tuan-tuan muslimin muslimat jamaah ulama dan sholat taqwa sisi wujud alam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita menjalankan dan menampakkan sisi puji dan syukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam yang kita sampaikan saya juga kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita minal zulumati ilal nur. Tuan-tuan dan puan, kita boleh buku lama juga kita tinggalkan sampai mana pelajarannya. Dah 2 tahun masih sampai lupa aja. Ada yang ingat? Itu hari kita masih berbicara tentang definisi takwa dalam pandangan ulama. Sekarang kalau tak silap, sekarang kita bincang kelebihan takwa di dalam kehidupan. Kalau tak silap, kita benar. Betul. Tak terus juga. Ya. Sifat pemimpin secara wajib. Itu khas kita harus buat sebelah. Tapi ada kata ada bincang tu 2 tempat kena buang, 5 tempat kena warning. Itu kata. Itu yang mau betul. Azam Ustaz pada itu tahun baru mainan lagi. Itu khas juga. Yang sebelumnya pada korban, syawal, berdoa. Baik. Sekarang kalau tak silap ini kelebihan takwa di dalam kehidupan. Ya, asal saja. Betul ya? Baik. Tuan-tuan dan puan, surah kita namanya takwa. Tetapi apakah kelebihan orang yang bertakwa dalam hidup? Ada 30 kelebihan. Terus kalau nombor aja, jadi senang nanti. Sampai berarti nombor berapa nanti kita senang sampai nombor ini. Baik. Tuan-tuan, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bahkan jumlahnya ratus ayat yang bercerita tentang takwa dan takwa. Takwa takin semua. Cuma yang kita nak bincang pada pertemuan kali ini, apa sih kelebihan kita jadi orang yang bertakwa dalam hidup? Mari kita bincang. Dan kenapa? Kenapa wasiat khatib mingguan? Wasiat mingguan khatib adalah takwa. Padahal kalau sebut akhlak, sabar itu separuh daripada iman. Kenapa wasiatnya takwa? Kalau ada orang tanya demikian, apa jawab kita? Nabi sebut as-sabru nisful iman. As-sabru syatrul iman. Sabar itu separuh iman. Sabar itu setengahnya iman. Tetapi kenapa wasiatnya tiap-tiap Jumat kaum bapa khatib bahkan jadi sah-sahnya solat Jumat khutbah adalah kalimat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Kenapa? Hal iman adanya pada sabar. Kenapa? Praktikalnya takwa yang disebut. Pernah jauh tu kalau tanya. Baik.
adalah satu item daripada takwa. Sabar adalah itemnya, sebahagian daripada isinya takwa. Takwa itu walaupun dia makna yang simpel, ikut perintah, jauhi larangan, dia punya item dalam takwa itu Tuhan. Kalau Tuhan kaji betul, ada 40 item isinya takwa. Dalam takwa itu ikut perintahnya, jauhi larangannya, isinya takwa kalau didetailkan satu persatu ada 40 item. Dan kelebihan orang yang bertakwa yang akan kita bincang pada malam ini ada 30 kelebihan. Mana dalam dan tiap item tadi ada kelebihan sendiri. Dan satu di antara takwa tadi, isinya takwa adalah sabar. Nah, sabar ini adalah separuh iman. Baik. Ya. Apa kelebihan orang yang bertakwa? Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan yang jika kita lakukan, yang jika kita laksanakan, insya Allah kehidupan kita akan berjaya. Itu masalah. So takwa ini dia punya peranan dua saja. Praktikal takwa dalam Al-Quran mesti ada ayat yang memang bergandengan. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat, alladzina amanu wa 'amilus shalihat, wa yuqimuna shalah wa yutuna zakat, wa aqama shalah wa atu zakat. Ayat ini tak boleh pisah. Dan praktikal alladzina amanu wa 'amilus shalihat, takwa itulah rumusnya, takwa itulah konsepnya. Baik. Jadi dalam hal ini orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah kelebihan yang pertama. Ya. Kelebihan yang pertama akan dapat mengambil manfaat dari Al-Quran yang diturunkan Allah kepada kita. Ulangi. Kelebihan orang yang bertakwa dalam kehidupan akan dapat mengambil manfaat dari Al-Quran yang Allah turunkan. Tuan-tuan, Quran ini ya, adalah sumber dari segala sumber hukum. Tetapi yang akan menjadi manfaat itu Al-Quran jika orang yang memanfaatkan Al-Quran ada nilai takwa dalam dirinya. Ya, mungkin Quran hanya sebagai kitab suci, Quran hanya dibaca pada waktu-waktu tertentu, pada acara-acara tertentu, ya. Tetapi apa sebenarnya Quran dari tuan-tuan apa sebut itu? Quran ini isi secara garis besarnya ada berapa? Ya, 30 juzuk Al-Quran, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf yang ada dalam Quran. Isi Quran ada berapa? Ada 7. Coba dulu, just ingatkan balik. Quran yang segitu ayatnya, segitu hurufnya, segitu jumlahnya, isinya Quran sebenarnya tak banyak. Yang pertama, Al-Quran bercerita tentang akidah. Satu. Al-Quran bercerita tentang tauhid. Itu yang pertama, isi Quran. Yang kedua, Al-Quran berisi tentang ibadah. Yang kedua, apabila kita berbicara tentang Quran, Quran menceritakan kepada kita, bercerita kepada kita tentang ibadah. Dua. Yang ketiga, Al-Quran berisi tentang akhlak. 1563. Quran adalah cerita tentang akhlak. Yang keempat, Al-Quran berisi tentang hukum hakam. 4. Yang kelima, Al-Quran berisi tentang
konsep ilmu pengetahuan, rumus-rumus ilmu pengetahuan. Yang keenam, Al-Quran berisi tentang kisah-kisah masa lalu. Al-Quran tentang sejarah masa lalu. Quran cerita tentang cerita masa lalu dan cerita yang akan datang. Ramalan, kalau yang akan datang namanya ramalan. Dan yang ketujuh, Al-Quran berisi tentang al-wa'du wal-wa'id, janji-janji dan ancaman-ancaman. Faman, waman, faman, waman. Kalau ada man. Itu. Nah, dalam isi Quran yang kita bincangkan, maka Al-Quran ini berisi tentang akhlak, dan dalam akhlak itu ada yang namanya takwa. Dan orang yang dapat memanfaatkan Quran, orang yang dapat mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan, maka orang yang bertakwa, kelebihan yang pertama, akan dapat memanfaatkan, akan dapat mengamalkan dan mempraktekkan Quran di dalam kehidupan. Ini isinya. Itu pasal tersebut banyak kali. Kalau kita tak boleh mengamalkan Quran dalam kehidupan kita atas alasan-alasan yang tertentu, senyap sudahlah. Yang jadi masalah kita tak boleh buat macam itu, dielatnya pula, kadang-kadang dilawannya lagi. Ini yang bahaya itu. Atas alasan tertentu, saya buat ini no comment. Selamat. Ya, saya tak ada pendapat di sini, saya tak tahu. Tapi kalau kita tahu, jangan pula dikona habis. Ternyata boleh juga. Ya. Kalau al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu. Kebenaran itu datang daripada Allah. Jangan sekali-kali kamu ragu-ragu dalam menyampaikan kebenaran. Jangan kamu sadar dalam menegakkan kebenaran. Tuh prinsipnya. Ya. Ini yang pertama. Berbicara tentang Al-Quran, orang bertakwa akan dapat mengambil manfaat. Sebut Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, yaitulah Alkitab. Ya. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan-raguan. Hudan, dan sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan sebab takwa yang kita miliki, maka kelebihan orang bertakwa akan dapat mengambil manfaat dan faedah daripada Quran yang kita. Bukan kata untuk menjawab, praktikal hidup kita Quran lah dia. Ini kelebihan yang pertama. Baik. Ya. Oleh karena itu tuan, apapun masalah yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup, maka jawaban sebenarnya ia sudah ada di dalam Al-Quran. Cuma yang jadi masalah, terpulanglah pada orangnya, terpulanglah pada manusianya. Nak tak nak kita berimamkan Quran, nak tak nak kita berpadu dengan Quran, itu saja sebenarnya, tak ada apa-apa. Yang jadi masalah, kadang-kadang kita orang Islam, satu nak balik pada Quran, satu nak balik pada akal. Jadi, ya. Dan apa yang berlaku dalam masyarakat kita, apa yang berlaku di depan mata kita, itu satu gambaran yang kadang-kadang ada orang nak balik pada Quran, tapi ramai orang yang tak nak kembali kepada Quran. Baik, itu yang pertama, kelebihan Al-Quran di dalam, kelebihan takwa dalam kehidupan. Yang kedua, orang yang bertakwa, kelebihan yang kedua, akan diberikan oleh Allah kedudukan yang tinggi. Ulangi, orang yang bertakwa, kelebihan yang kedua dari 30 kelebihan takwa dalam hidup, orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah kedudukan
kedudukan yang tinggi nanti pada hari kiamat. Baik. Dalam dunia mungkin kita tak nampak, sebab takwa ini benda yang abstrak. Mungkin di dunia ini orang memandang kedudukan dari zahir apa yang nampak. Orang akan memandang kedudukan seseorang yang pertama mungkin dari segi title yang ada, dari segi pangkat jawatan yang disandangnya, dari segi kekayaan yang dimilikinya. Itu kedudukan yang zahir. Orang akan merasa mulia kalau mungkin ada title yang tinggi. Orang akan merasa mulia mungkin dengan kekayaan yang dimiliki. Tetapi inna akramakum indallah atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah, semulia-mulianya kamu dalam pandangan Allah, atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila ansabikum wala ila darajatikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila taqwakum fi qulubikum. Sekali-kali Allah tidak memandang manusia ila suwarikum, daripada paras mukanya. Kalau yang dipandang Allah paras mukanya, rasa-rasa Es dan Yusuf lah mungkin yang akan masuk surga itu. Kalau mungkin yang ditengok mulianya itu dari paras mukanya, mungkin Sylvester Stallone lah orang yang akan masuk surga kelas VIP. Mungkin Salman Khan, Shah Rukh Khan, Said Ali Khan dan yang bukan-bukan mungkin yang akan masuk surga dulu. Begitu. Allah tidak pandang manusia dari segi paras mukanya. Wala yanzuru ila ansabikum. Allah tak pandang manusia dari segi keturunannya. Kalau yang masuk surga itu keturunannya dulu, mungkin yang ada title-title tertentu lah, ya, mungkin keturunan tertentu lah yang masuk surga. Allah tak pandang. Wala ila ajsamikum, dan Allah tak pandang manusia dari bagi bodinya. Kalau yang dipandang bodinya dulu, rasa-rasa Malikur lah orang Malaysia yang akan masuk surga dulu. Mungkin Sazali lah yang akan masuk surga VIP dulu. Kenapa? Bodi dia lain pecah. Mungkin ikan tongkol lah wrestling. Tak pandang. Wala ila darajatikum. Allah tak pandang manusia dari segi pangkat jabatannya. Kalau yang masuk surga tuh pangkatnya dulu mungkin director lah yang akan masuk surga VIP dulu. Wala amwalikum, Allah tak pandang surga ini daripada harta kekayaan yang dimiliki. Tetapi walaki yanzuru ila taqwakum fi qulubikum. Yang Allah pandang manusia itu mulia atau tidak adalah takwa yang dimiliki oleh kita. Mari tuan-tuan. Haqirun indan nas wa kabirun indallah. Biar kita hina di mata manusia, asalkan kita mulia di mata Allah. Buat apa? Kabirun indan nas wa haqirun indallah. Buat apa kita mulia di mata manusia tapi hina di mata Allah? Lebih dari malam haqirun indan nas wa haqirun indallah. Hina di mata manusia dan hina di mata Allah. Apa kita nak jadi? Bergantung pada kita. Tak apa kalau Allah tak hormat kita, kalau manusia tak menghargai kita, kalau manusia tak hormat pada kita, kalau manusia kurang respect pada kita, yang penting jangan kita bilang. Yang penting takwa kita itu prioriti yang utama, itu prasyarat yang utama nak meraih kemuliaan nanti di dalam hidup kita. Karena orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah kedudukan yang tinggi nanti. Ingat, bukan sekarang. Tak boleh sekarang apa yang ada itu, yang ada sudah. Relax sudah. Tak payah marah kalau orang tak hormat kita. Mungkin semua orang pun tak tahu kita. Ada satu hamba, anak jumpa itu hamba. Dia ni datuk. Masa itu Pak Kedai Kampung.
kami tahulah yang dia tidak tahu. Ada satu kawan, bukan kawan, customer tu anak tu nak putus stek. Jadi ya, customer tu dia tak tahu yang dia tu, dia cakap pakcik dia. Dia punya marah, kamu tak tahu aku ni Datuk tau. Ya Allah, ada senyum gitu. Kadang-kadang ada orang gila dengan pangkat title yang ada. Itu dia. Itu pasal kalau ada tu disyukuri, jangan dikufuri. Ya. Tuh. Yang jelas, rumus kita dalam hidup, kalau tuan-tuan bertakwa, sebenarnya tuan-tuan jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi kedudukan tuan-tuan berbanding orang yang mulia tapi tidak memiliki takwa dalam kehidupan. Itu saja, tapi jangan kita hinakan orang lain meskipun katakan kita pun tak betul. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة dalam surah Al-Baqarah 212. زين للذين كفروا الحياة الدنيا, dan Allah memberikan dunia ini adalah hiasan, kemewahan, kemegahan lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir. Wa yaskharuna minal ladzina kafaru, dan memandang mulia di mata orang-orang beriman, memandang hebat dalam pandangan orang-orang beriman. Hebat. Walladzina taqaw, tapi Allah berjanji dengan kita, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, tetapi orang-orang yang bertakwa dengan iman yang dimilikinya, Nabi berkata, Allah beritahu fauqam, lebih mulia kedudukannya berbanding orang-orang yang rasa hebat dalam dunianya yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Gambarannya kenapa setitik, tapi kita sebut sombong itu tinggi sangat, riak saja. InsyaAllah mana cakap orang lain. Satu di antara virusnya ustaz-ustaz, ya, satu di antara bakterinya ustaz-ustaz. Mungkin kata sombong itu mungkin tinggi sangat, riak kata-kata. Ya, itu yang kita bukan orang lain, bukan. Karena sebenarnya ya, maklum dikenal, maklum terkenal. Apatah lagi mungkin dalam menyampaikan semua orang kamu, semua orang rasa hebat, semua orang rasa enggak ada kalau Islam. Ya Allah, janganlah sampai tanya banyak hati ini. Ya, semua orang akan pujian, tetapi jangan kita bangga dengan pujian. Siapa seorang itu pernah dihina orang? Tak ada juga. Ya. Jika ada orang puji, kembalikan. Yang layak dipuji adalah Allah. Maka sebutlah alhamdulillah. Kelebihan yang kedua, orang-orang yang bertakwa, Allah bagi kedudukan yang tinggi di sisi, ingat, di sisi Allah. Betul takwa itu takwa. Baik, itu yang kedua. Jadi 30 kelebihan takwa dalam hidup. Yang kedua tadi akan diberi kedudukan yang tinggi. Yang ketiga, 30 kelebihan takwa dalam hidup. Kelebihan yang ketiga, orang yang bertakwa. Nah, kelebihan yang ketiga akan diberikan keberuntungan. Akan diberikan keberuntungan untuk memasuki surganya Allah. Tuh. Pasal buahnya takwa, hasilnya takwa, untungnya takwa, ia mungkin bukan di dunia. Tuan-tuan, jadi orang bertakwa, mungkin manusia pun pandang normal, mungkin manusia pun pandang biasa, tetapi mulianya manusia itu takwa. So takwa ini benda abstrak yang kita dapat rasa dengan praktikal amalan. Takwa itu sendiri abstrak juga. Ya. Buahnya takwa itu adalah amalan. Alladzina amanu
amilus shalihat, itulah buahnya takwa. Oleh karena itu, karena benda ini ekstrim, tetapi Allah sebut dalam banyak ayat Al-Quran, beratus sebut dengan Tuhan jadi. Dengan sebab takwa, Allah berkata, untungnya orang bertakwa akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Baik, ya. Di dalam Al-Quran, ya. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil 'ibad." Ali Imran ayat 15. Qul, katakanlah wahai Muhammad, aku nabiyukum, aku nak bagi tahu dengan kamu semua, bi khairin min dzalikum, dengan benda yang terbaik untuk kamu semua. Seolah-olah Allah mengatakan, Muhammad, aku nak bagi pada kamu benda yang terbaik untuk kamu dari apa yang kamu miliki, dari semua yang kamu miliki. Yang demikian tadi, lilladzina taqaw, Allah sebut bagi orang-orang yang bertakwa. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa kelebihannya? Apa keuntungannya? Jannah. Surga-surga, kebun-kebun, taman-taman, tajri min tahtihal anhar, yang mana dalam surga tadi mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi gambaran surga, kalau mungkin tuan-tuan boleh nak memvisualisasikan, walaupun kita haram untuk memvisualisasikan surga. Surga ibaratnya kita berada di atas air. Terus sekarang rumah-rumah orang kaya ni, rumah keliling di air situ. Itu gambar itu tuan-tuan pergi rumah orang kaya tu. Pada rumah tu raun air itu, itulah gambarannya. Tak apa, itu surga-surga. Tamannya surga dalam surah ini. Tuan-tuan tak dapat rumah surga, taman surga pun jadi. Raja-raja yang datang ke taman surga. Apa dia? Majlis surga. Itulah taman surga. Kalau tuan-tuan belum dapat rumah model surga, tuan-tuan duduk dalam tamannya surga pun jadi. Nah, dapat rumah macam surga, rasa-rasa sampai mati 7 kali pun tak tercapai kita. Tak apalah, rumah yang ada pun kira dah alhamdulillah. Tetapi kalau tuan-tuan selalu datang di majlis ilmu, mana yang tuan-tuan datang di taman-taman surga, orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah keberuntungan tadi. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, yang kekal. Kemudian lagi wa azwajum mutahhar, dan pasangan-pasangan yang sentiasa suci. Tak apalah di dunia itu sajalah yang ada. Apa ibu-ibu tengok suami itulah adanya Ustaz, alhamdulillah. Nah, macam mana itu yang ada? Syukur ada. Jangan mengada-ngada nanti tak ada apa yang sudah ada. Itu falsafahnya begitu. Tuan-tuan pun tengok, syukur ada. Baik, itu yang ke khalidina fiha wa azwajun mutahhar wa ridwanun min Allah, dan keredaan Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang di dunia nak cari redha mungkin payah. Kadang-kadang di dunia nak cari redha mungkin berat.
di akhirat nanti keridhaan Allah garanti. Itu pasal dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yanzilu rahmah mi'atu rahmah wa yanzilu rahmatan wahidatan fid dunya wa yakhbau 99 rahmatan fil akhirah. Allah menciptakan rahmatnya ini ada 100. Satu rahmat Allah diturunkan ke atas dunia ini, 99 disimpan nanti untuk di akhirat. Rasa-rasanya yang satu ini pun, ya Allah ya Rabbi, manusia ini macamlah dapat semua. Padahal yang satu yang Allah bagi pada Tuhan dalam hidup Tuhan, semua ini hanya satu saja. Itu pula berbagai macam nikmat Allah bagi pada kita dari satu rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Yang 99 gambaran dalam hadis yang lain, bagaimana gambaran rahmat Allah nanti di surga, di akhirat nanti, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata Tuhan tak pernah pun apa yang nampak, yang paling nikmat Tuhan pun pernah nampak dalam dunia. Wala udhunun sami'at, dan Tuhan pun tak pernah mendengar apa yang paling Tuhan pun nikmat mendengarkan telinga yang Tuhan pun pernah dengar dalam dunia. Wala khatara ala qalbil bashar, dan apa yang pernah terdetik dalam hati Tuhan pun, yang Tuhan pun tak pernah terdetik dalam dunia, yang Tuhan pun inginkan dalam dunia, akhirat nanti semua ada. Jadi biarlah susah-susahnya kita, seksa-seksanya kita, sakit-sakitnya kita, penat-penatnya kita, merana-merananya kita, menderita-menderitanya kita, takkan seumur hidup saja. Ya. Dan dalam dunia inilah mazra'atul akhirat, bekalan untuk kita cari nanti di akhirat. Apa salah penat-penat sikit, merana-merana sikit, apalah. Janji iman amal soleh kita maintain, ibadah kita jaga, akhlak kita jaga, ilmu pun kita jaga. Dan Allah menuntut kita jadi orang Islam bukan payah pun, tak susah mana, cuma memang perasaan berat itu ada. Kena ingat juga, kita jadi umat Nabi Muhammad ni tak susah mana pun kalau nak melaksanakan perintah Allah dengan baik. Cuma perasaan berat itu saja, karena perasaan itulah yang rasanya berat. Bagi setengah-setengah orang yang kurang iman, bagi orang yang tak beriman, mungkin beratnya itu yang jadikan dia jadi seksa. Padahal benar tak seksa. Solat contohnya. Solat ni kalau normal, yang kira khusyuk lah, paling kuat pun 15 minit. Purata di 10 minit. Campurlah nyonya-nyonya semua. Sejak Allahu Akbar sampai Assalamualaikum 10 minit. Kalau kali 5 baru 50 menit. Dengan tuan-tuan borak dengan kawan pun kadang-kadang berjam. Pergi syarah kedai mamak pun kadang-kadang berjam-jam. Nak menghabiskan secawan kopi O, secawan teh tarik, dengan sekeping nasi lemak, dengan sebungkus nasi lemak, sekeping roti canai, kadang-kadang pun 1 jam. Dengan ibadah satu, makan roti canai, sebungkus nasi lemak, lagi lama juga. Makan tengah hari, makan malam, belum lagi. So, apa sih susahnya? Tapi perasaan ini yang kita kena lawan. Ya, tuh, hati, fikiran kena dididik. Nafsu, emosi kena dilawan. Kena ingat, kita mendidik hati, mengajar pikiran kita untuk jadi orang yang patuh, untuk jadi hamba yang patuh. Tetapi nafsu kita, emosi kita jangan dilawan. Mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Apabila benda-benda yang baik, biasanya nafsunya pun lagi kuat. Makin kuat kuasa Tuhan. Di luar tajuk ya, di luar tajuk. Allah memberi lebih kita dari segi pahala. Tuan-tuan,
pahala Allah berikan lebih kepada hamba-Nya. Ukuran lebih itu dari mana? Lebihnya pahala diberikan Allah kepada kita sebabnya 7. Di luar tajuk ya. Tuan-tuan tulis 7. Allah bagi markah lebih dari amalan ibadah dan pahala yang diraih. Kalau tuan-tuan dapat bonus amalan ibadah, kalau tuan pun dapat bonus dari pahala yang tuan pun lakukan, Allah bagi tuan-tuan bonus sebabnya ada 7. Yang pertama, Allah beri pahala yang pertama niatnya. Allah bagi pahala kepada hamba-Nya ala qadri niyatin, bergantung di atas niat yang dilakukan. 1. Markah Allah bagi pada tuan-tuan amalan ibadah pahala yang Allah akan bagi pada tuan-tuan, perhitungannya dari segi niat kita. Yang kedua, Allah bagikan kita pahala pada hamba-Nya. Ukuran dapatnya pahala, bonus yang Allah beri pada kita. Yang kedua, ya, keikhlasannya. Kadang-kadang niatnya betul, tapi kadang-kadang tak ikhlas. Contoh. Dia buat benda betul, tapi kadang-kadang murid cakap, kalau bukan engkau punya pasal, aku tak tolong. Engkau punya pasal. Engkau punya pasal, niat tu betul nak tolong, niat nak nolong, tetapi ikhlas juga ada. Engkau punya pasal. Kalau bukan engkau punya pasal, takkan tolong punya. Ini engkau punya pasalnya. Pernah dengar tak kadang-kadang cakap macam tu? Padang tu bonus tu kenapa? Pernah dia. Sebab engkau punya pasal. Keranamu jangan sebut. Allah mendapatkan pahala kepada kita. Ukuran kedua karena keikhlasan kita. Yang pertama niatnya kita, ikhlasnya kita. Yang ketiga, Allah memberikan pahala kepada hamba-Nya, nak dapat lebih pahala yang dilakukannya. Yang ketiga, karena ya, kuantitinya, karena jumlahnya. Kalau tuan-tuan ya, nak dapat pahala, apa contohnya? Seorang dengan jemaah, kan baik. Kalau tuan-tuan sholat seorang, kalau tuan-tuan sholat berjamaah 27, dari mana Allah bagi bonus pahala pada kita? Dari segi kuantiti. Tuan-tuan sedekah RM1, tuan-tuan sedekah RM10, of course mereka kuantiti dia masuk. Allah memberikan pahala pada kita. Yang ketiga dari segi kuantitinya, jumlah yang dilakukan.